Bentar. Coba kalian yang pernah FOMO buat koleksi batu bacan di saat booming batu sama kayak gue nih, komen dulu di bawah. Biar kita satu alumni. Komen dulu. Mari sama-sama kita bahas dulu nih. Batu bacan itu sebetulnya batu apa? Jadi, batu bacan adalah nama atau trade name yang digunakan khususnya hanya di Indonesia terhadap batuan yaitu Chrysocolla in Chalcedony atau mineral Chrysocolla yang tumbuh di dalam Chalcedony. Chrysocolla in Chalcedony ini di luar negeri juga dikenal dengan istilah gem silica. Jadi, warna biru yang biasa kita lihat di batu Chrysocolla in Chalcedony itu berasal dari si Chrysocolla itu sendiri. Nah, Chrysocolla in Chalcedony adalah jenis atau varian dari Chalcedony yang paling bernilai di seluruh dunia. Jadi dibandingin tipe-tipe Chalcedony yang kita tahu ya, Carnelian, Sard, Onyx, dan bahkan Chrysoprase, Chrysocolla in Chalcedony adalah yang paling bernilai dan paling dicari. Sekarang, kalau kita mengingat masa-masa di saat booming batu, kalau gue pribadi nih ya, kayaknya satu batu apabila bisa diasosiasikan dan bisa ngebawa nostalgia itu adalah batu bacan. Ini batu yang di saat booming kemarin, semua orang berebut ingin punya, karena memang ini batu yang cukup indah. Buat gue pribadi juga kayak gitu. Yang menarik yang mau gue bahas adalah, apa yang menjadikan batu bacan ini kok bisa menjadi katalisator ya kalau gue bilang ya, terjadinya booming batu. Mari kita bahas. Awalnya, batu bacan ini di Indonesia kurang begitu diapresiasi karena orang-orang Indonesia masih belum tahu bahwa batu bacan ini atau Chrysocolla in Chalcedony adalah batu yang sebetulnya punya nilai. Justru yang pertama ngebuat bacan ini naik value-nya adalah orang-orang Taiwan. Sekedar informasi, Chrysocolla in Chalcedony juga ditemukan di Taiwan, tetapi depositnya tidak banyak sehingga supply Chrysocolla in Chalcedony di Taiwan itu semakin hari semakin langka. Sedangkan batu Chrysocolla Chalcedony adalah batu yang amat sangat populer khususnya di Taiwan. Para pemain batu di Taiwan itu sangat amat menyukai batu ini. Singkat cerita, karena menipisnya stok yang ada di Taiwan, orang-orang Taiwan, para pemburu batu Taiwan, mulai berlari ke Indonesia. Entah bagaimana mereka dengar informasi bahwa di Indonesia ditemukan juga Chrysocolla in Chalcedony yang cukup berkualitas. Cerita ini gue dapatkan dari om gue yang sudah senior di Rawa Bening. Beliau mengatakan saat itu awalnya banyak orang-orang Taiwan datang ke Rawa Bening mulai berburu batu Chrysocolla in Chalcedony atau batu bacan. Harga itu dimulai dari harga paling murah sampai perlahan-lahan otomatis harganya meningkat karena batu yang di Indonesia ini kurang digemari, kurang ada peminatnya, tiba-tiba diminati sama orang asing, yaitu orang Taiwan. Akibatnya harga pun perlahan mengikuti naik. Dan di saat harga mulai naik ini, industri market batu juga secara berbarengan sedang mulai meningkat. Double lah itu, ibaratnya double kill ya kan. Bacan mulai digemari, industri batu mulai rame, orang-orang Indonesia akhirnya FOMO beli bacan. Mulailah itu harganya melonjak jauh. Ketika orang Taiwan datang ke Indonesia, itu karena mereka lihat ada ketimpangan harga yang mereka temukan, harga Chrysocolla in Chalcedony di dunia dan di Indonesia. Sekedar informasi juga, mineral Chrysocolla in Chalcedony ditemukan di beberapa negara. Ya, kita bicara misalnya di tambang yang lumayan terkenal yaitu di Amerika, di Arizona, lalu ketemu juga di Peru, ketemu juga di Meksiko dan Taiwan, dan berikutnya tentu adalah Indonesia. Batu Chrysocolla in Chalcedony dari Indonesia, menurut gue pribadi termasuk batu Chrysocolla Chalcedony yang sangat amat berkualitas ya. Warnanya, clarity-nya dan lain sebagainya. Ini juga menarik. Jadi batu bacan tuh ketemunya di mana aja sih? Kalau kita tahu, karena ada 3 bacan paling terkenal. Bacan Palamea, bacan Halmahera, dan bacan Doko. Penyebutan kata-kata bacan, padahal ketemunya sendiri itu kan sebetulnya kalau kita lihat ya, Palamea ada di bagian mana. Lalu yang Halmahera ada di atas. Doko juga ada di wilayah Doko. Sebenarnya bacan island kan lebih di tengah. Tapi karena batu yang berasal dari kepulauan tadi itu semua mulai diperdagangkan dari Pulau Bacan, muncullah penamaan batu bacan. Meskipun asalnya bukan dari situnya banget. Nah, buat teman-teman yang dari Maluku, khususnya di Pulau Bacan, mungkin bisa bantu komen teman-teman di bawah. Siapa tahu ada informasi dari gue yang masih kurang lengkap. Sekianlah info singkat tentang batu bacan, batu yang bisa dibilang sebagai primadona di Indonesia. Gimana? Saat ini kalian masih punya nggak koleksi batu bacan? Coba komen di bawah ya.